Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ime Sasra dengan NIM 2314040047. Kelas Tadris Matematika 23B. Dosen pengampu Bu Nita Putri Utami MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, konsep dasar graf, derajat titik, dan konsep dasar poset. Pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar graf. Masuk ke sejarah graf. Bagaimana sih graf itu muncul? Jadi kita harus memperhatikan masalah jembatan Königsberg. Dulu ada sebuah sungai yang mengitari kota Königsberg, di mana sungai ini terletak di Jerman. Ini sungai mengitari kota yang ada di sini. Kebetulan jembatannya ini sungai, ini adalah jembatan. A, B, C ini adalah daratan. Jadi jembatannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada pertanyaan, apakah bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Jadi maksudnya tuh begini. Jadi posisi kita di jembatan 1, di jembatan ini. Jadi kita akan kembali lagi ke sini setelah melakukan perjalanan ke jembatan-jembatan lain, tapi hanya sekali. Misal dari sini ke jembatan kedua, ke sini, terus ke sini. Di sini ada 2. Kalau kita ke sini berarti kembali lagi ke sini. Tadi itu kita harus melakukan 1 kali. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab oleh seorang matematikawan Swiss pada tahun 1736 yang bernama namanya Euler. Dia menyelesaikan masalah ini pertama kali menggunakan graf. Jadi bentuk dari jembatan ini digambarkan dalam bentuk graf seperti ini, di mana daratan C dibuat titik dan daratan A dibuat titik. Jadi grafnya itu seperti ini. Di sini digabung, ini dibuat kayak gini. Intinya tuh dari jembatan ini terbentuklah graf seperti ini oleh matematikawan yang bernama Euler. Selanjutnya definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE dengan notasi G sama dengan FE, di mana F adalah himpunan tak kosong dari simpul atau vertex atau node atau disebut dengan titik, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul atau vertex di dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi, di mana gambar A ini adalah graf sederhana dan B graf ganda, C adalah graf semu. Gambar sebelumnya memperhatikan 3 buah graf G1, G2, dan G3, di mana G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah F1, 2, 3, 4, F1, 2, 3, 4, E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Dan untuk gambar 2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah F-nya 1, 2, 3, 4 dan E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Dan hasilnya E,1, E,2, E,3, E,4, E,5, E,6, dan E,7. Dan G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dengan himpunan sisi E adalah dimana P-nya adalah 1, 2, 3, 4 dan E-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,3, 3,4, 3,4, 3,3.
Hasilnya E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E8. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana, yaitu graf tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda, di mana sisi ganda adalah pasangan tak terurut. Yang kedua, graf tak sederhana, di mana graf yang mengandung ganda atau gelang. Jadi kalau graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Tapi kalau graf tak sederhana berarti graf yang mengandung ganda atau gelang. Graf di mana graf tak sederhana ini terbagi menjadi dua macam, yaitu graf ganda, di mana graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Sedangkan graf semu yaitu graf yang mengandung gelang, termasuk bila memiliki sisi ganda sekalipun. Berarti graf semu inilah yang mengandung gelang. Kalau graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda. Terdapat dua jenis graf berdasarkan orientasi arah posisi graf. Yang pertama, graf tak berarah. Sisi graf tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tak diperhatikan. Kedua, graf berarah, yaitu sisi graf mempunyai orientasi arah. Sisi berarah disebut busur. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi diperhatikan. Gelang diperbolehkan, sisi ganda tidak. Graf berarah yang memiliki sisi ganda disebut graf ganda berarah. Jadi graf berarah yang memiliki sisi ganda itu disebut graf ganda berarah. Dimana di sini ada gambar. Ini gambar A ini adalah graf berarah dan B ini berarti seperti ini adalah graf ganda berarah. Jadi bisa kita ringkas dalam tabel. Yang pertama, jenis graf sederhana. Kalau graf sederhana dia tidak berarah. Graf sederhana tidak berarah, sisi gandanya tidak ada, sisi gelang tidak ada. Kalau graf sederhana. Kalau graf ganda tidak berarah, sisi ganda ya boleh, kalau gelang tidak boleh. Graf semu tidak berarah juga, ganda dibolehkan. Kalau gelang boleh. Kalau graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak ada, tidak boleh ada sisi ganda. Kalau gelangnya boleh. Kalau graf ganda berarah, sisinya berarah, gandanya boleh, gelangnya boleh. Selanjutnya, terminologi atau istilah dasar dalam graf. Yang pertama itu bertetangga, di mana definisinya adalah dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika V adalah sebuah sisi pada G. Contohnya pada gambar ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4. Karena dikatakan bertetangga tadi jika keduanya terhubung langsung di sebuah sisi. Dan dengan kata lain, bertetangga U bertetangga dengan V jika UV itu sebuah sisi pada G. Jadi di sini 1 tidak bertetangga dengan 4. Tetapi 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Lanjut yang kedua, bersisian. Dimana definisinya adalah untuk sebarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan U, dengan simpul U dan simpul V. Contohnya pada gambar sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan 4. Yang ketiga, simpul terpencil, yaitu simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah
simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul lain dengan simpul-simpul lainnya. Jadi pada gambar ini adalah simpul 5 itu simpul terpencil karena tidak bertetangga dengan simpul atau titik 1, titik 2, atau titik 3. Dia terasingi sendiri. Jadi disebut simpul terpencil atau titik terpencil. Yang keempat, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai n, yang di dalam hal ini n adalah jumlah simpul. Contohnya pada gambar adalah graf N5. Berarti jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, derajat. Definisi yaitu derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya contohnya gambar yang pertama. D1 itu bersisian dengan 4 sama dengan 2. Contohnya graf ini memiliki D1 sama dengan D4 sama dengan juga D2, dan D2 sama dengan D3 sama dengan 3, dan graf ini juga D1 sama dengan D2, 1 sama dengan 2 sama dengan 2, D3 sama dengan 3, dan D4 sama dengan 1, D5 sama dengan 0. Yang 6 adalah lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari simpul awal F0 ke simpul tujuan Fn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1, F1, E2, F2 sampai Fn, En dan Fn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan F0, F1, E2 sama dengan F2, F1, F2, dan En sama dengan Fn adalah sisi dari graf G. Contohnya pada gambar ini, maka lintasan graf untuk gambar ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi lintasannya itu 1, 2, 2, 4, 4, 3. Yang ketujuh adalah siklus atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Pada gambar ini 1, 2, 3, 1 itu disebut sirkuit karena berawal dari 1, 2, 3, 1 lagi. Berawal dari 1 dan berakhir pula ke 1. Jadi itu disebut sebuah sirkuit, di mana panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar memiliki panjang 3. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana atau simple circuit jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Yang kedelapan, terhubung atau connected. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf berarahnya juga terhubung. Contoh, G1 dan G2, G1 dan G2 terhubung, sedangkan G3 tidak. Nah, karena ada yang terpisah. Pada G1 semuanya terhubung, semua sisinya terhubung. Pada G3 ada simpul 5 yang tidak terhubung. Yang kesembilan adalah upagraf dan komplement, yaitu jika terdapat graf G sama dengan Fe, maka graf G1 sama dengan F1, E1. Disebut upagraf dari G jika F1 merupakan himpunan bagian dari F dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk upagraf disebut dengan komplement upagraf. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan F2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan F2 adalah simpul yang anggota-anggotanya bersisian dengannya. Contoh, pada gambar graf G1,
pada gambar yang A itu graf G1, sedangkan yang B sebuah upograf dari G1, yaitu yang diam, eh, yang yang diambil dari gambar A. Graf yang terkecil yang diambil bukan graf. Bagian yang terkecil yang diambil dari gambar pertama. Dan gambar C ini adalah komplement upograf, berarti ya sisa dari G1 atau sisa yang telah diambil. Itu disebut komplement. Jadi gambar C adalah komplement upograf dari gambar B. Yang 10, upograf merentang. Upograf G1 sama dengan F1, F2 dari graf G sama dengan FE dikatakan upograf merentang jika upograf G mengandung semua simpul dari G. Contohnya pada gambar G1 adalah upograf merentang dari G. Tetapi G2 bukan upograf merentang dari G karena G2 tidak mengandung semua simpul G. Maksudnya semua titik atau simpul di G1 ada di G2, tetapi yang di G2 ini tidak ada di G3. 11 adalah cut set, adalah sebuah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Contohnya terdapat pada gambar 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4 disebut cut set karena semuanya terhubung. Himpunan 1, 2, dan 2, 5 juga cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 2, 6 juga cut set, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set sebab bagian 1, 2, dan 2, 5 adalah cut set. Yang ke-12 adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga bobot atau nilai. Contoh graf yang setiap sisinya, berarti setiap sisinya dikasih harga atau nilai. Contoh sisi AB itu ada nilai 12, sisi BC ada nilai 9, sisi CD ada nilai 14, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu derajat titik. Definisi derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan dengan DF menyatakan derajat simpul F. Contoh, graf di atas memiliki D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Dan graf gambar kedua, graf memiliki D1 sama dengan D2 sama dengan 2, D3 sama dengan 3, D4 sama dengan 1 atau disebut simpul anting. D5 sama dengan 0 atau simpul terpencil. Pada graf berarah, derajat suatu simpul dibedakan menjadi dua macam untuk mencerminkan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai simpul asal dan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai simpul terminal. Definisi 8.7, pada graf berarah derajat terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk yaitu disebut dengan D in dan derajat keluar disebut dengan D out. Sisi gelang berarah menyumbangkan satu untuk derajat masuk dan satu untuk derajat keluar. Yang pertama kita membahas tentang derajat masuk, yaitu derajat masuk suatu simpul adalah jumlah busur yang masuk ke simpul tersebut. Busur masuk berarti panah berakhir pada simpul itu. Secara formal D in atau V jumlah busur yang menuju V. Derajat masuk menginformasikan seberapa banyak suatu simpul menerima hubungan dari simpul lain. Contohnya analogikan dalam dunia nyata, yaitu jumlah jalan masuk pada sebuah persimpangan kota. Selanjutnya derajat keluar, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul tersebut, di mana busur keluar berarti panah dimulai dari simpul itu secara formal disebut dengan D out, yaitu jumlah busur yang berasal dari V. Dan derajat keluar menggambarkan seberapa banyak simpul tersebut memberikan hubungan ke simpul lain. Contoh nyata yaitu jumlah jalan
keluar dari sebuah simpul kotak. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep dasar poset. Suatu relasi biner di mana R ini bukan ruang tapi relasi. Suatu relasi biner R pada sebuah himpunan disebut suatu urutan parsial atau partial ordering. Pada S, jika R bersifat pada tiga sifat yang terpenuhi. Yang pertama reflektif, A relasi A untuk setiap A anggota S. Yang kedua bersifat antisimetris. Jika A relasi dengan B dan B relasi dengan A, maka A sama dengan B. Ini sifat antisimetris. Yang ketiga yaitu sifat transitif. Jika A relasi dengan B dan B relasi dengan C, maka A akan berelasi dengan C. Jika sifat ini terpenuhi, maka itu disebut himpunan telut parsial atau poset. Poset kita lambangkan dengan kurang dari sama dengan. Walaupun tanda ini bisa diartikan macam-macam, jadi kita mengambil contohnya A kurang dari B, artinya A mendahului B atau B sesudah A, atau A mendahului B. Contoh yaitu N dengan relasi kurang atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan adalah sebuah poset, karena relasi kurang lebih dari atau sama dengan akan mempunyai tiga sifat, di mana dia mempunyai tiga sifat, yaitu refleksif, antisimetris, dan transitif. A sama dengan A, maka karena A sama dengan A, maka A kurang dari sama dengan A untuk setiap A anggota N. Ini atau bilang N adalah bilang asli, disebut sifat refleksif. Jika A kurang dari B dan B kurang dari A, maka hal ini akan dipenuhi jika A sama dengan B. Ini disebut sifat antisimetri. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka pasti A kurang dari C. Ini disebut sifat transitif. Terbukti bahwa relasi kurang dari adalah urutan parsial pada N atau bilangan asli. Selanjutnya istilah-istilah dalam poset. Bila S kurang dari adalah sebuah poset A subset S dan A tidak sama dengan 0, maka A anggota A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X kurang dari A. Yang kedua, A elemen A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada A elemen A sedemikian sehingga A kurang dari X. Yang ketiga, A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A kurang dari X untuk setiap X elemen A. Yang keempat, A elemen A disebut elemen terbesar dari A jika A kurang dari A untuk setiap X elemen A. Kelima, B elemen S disebut batas bawah dari A jika B kurang dari X untuk setiap X elemen A. Keenam, B elemen S disebut batas atas dari A jika A elemen B untuk setiap A elemen A. 7. B elemen S disebut batas bawah terbesar atau disebut juga infimum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C kurang B. 8. B elemen S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B kurang dari C. Selanjutnya diagram hash. Diagram hash ialah diagram yang digunakan untuk
memvisualisasikan sebuah poset yang tidak menampilkan log atau relasi refleksif dan relasi transitif. Node atau titik yaitu elemen dari poset. Edge atau sisi yang menghubungkan node yang komparabel arah implisit yaitu kalau A komparabel B, maka posisi A harus di bawah B, tidak menampilkan relasi refleksif dan transitif. Aturan membuat diagram hash. Jika A kurang dari B dan A tidak sama B, maka A terletak di bawah B. Jika A kurang dari B dan tidak ada C elemen S sedemikian sehingga A kurang dari B dan B kurang dari C, maka dari A ke B ditarik sebuah garis. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka B dan C terletak pada level yang sama. Contoh, misalkan S 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 himpunan terurut oleh pembagian. Maka diagram hashnya adalah satu elemen minimal dan elemen terkecil dari S. 18 dan 24, 18, 24 elemen maksimal dari S karena tidak ada elemen yang dapat dibagi oleh 18 dan maupun 24. A tidak memiliki elemen terbesar sebab tidak ada elemen yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di S. Jika A2, 3, 6, maka batas atas A adalah 6, 12, 18, 24. Batas bawah A itu 1. Supremum A adalah 6, infimum A adalah 1. Jika B 4, 6, 9, maka supremum B tidak ada dan infimum B adalah 1. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.